Kembalinya Sang Raja. Bab 49. Suara Wang Chongzhen membingungkan semua orang. Di sini, Wang Zilong adalah putranya dan Jiang Xiaohui adalah calon menantu perempuannya. Kecuali dua orang ini, tidak ada orang lain yang mengenal Wang Chongzhen. Lalu siapakah yang layak menerima anugerah ini? Ayah, apa yang terjadi? Jika kamu tidak di sini untuk memberikan hadiah, mengapa kamu ada di sini? Saya di sini untuk memberikan hadiah, tapi ini bukan untuk dia. Setelah mengatakan itu, Wang Chongzhen berjalan dengan hormat ke arah Su Chen, memutar pinggangnya 90 derajat, dan berkata, "Tuan Su, saya terlambat, saya harap Anda tidak menyalahkan saya." "Apa-apaan?" Ayah Wang Zilong, seorang taipan real estate di Linyang, sebenarnya membungkuk kepada Su Chen dan bahkan memanggilnya Tuan Su. "Ini, apa yang terjadi?" Semua orang di dalam kotak tercengang, mata mereka hampir jatuh, otak mereka kabur, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan kengerian di hati mereka. "Oke, apa yang kamu lakukan di sini?" Su Chen berkata dengan tenang sambil bersandar di sofa. "Tuan Su, ini masalahnya. Kudengar Nona Lu berulang tahun hari ini, jadi aku berpikir untuk memberinya hadiah ucapan selamat." "Hadiah ucapan selamat?" "Ya, aku di sini untuk memberimu hadiah." Setelah mengatakan itu, Wang Chongzhen dengan rendah hati mengeluarkan sertifikat real estate dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, "Nona Lu, ini adalah sertifikat real estate dari Linyang Tianyuan Villa. Nilainya 50 juta. Harga rumahnya tidak terlalu bagus mahal. Saya harap Nona Lu tidak menolaknya." "Harga, rumah senilai 50 juta. Lu Yurou tercengang dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Karena seluruh keluarga Lu hanyalah sebuah keluarga dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dan apartemen ini setara dengan setengah kekayaan keluarga Lu. Ini terlalu berlebihan." Meskipun dia merasa ngeri, Lu Yurou masih belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu dengan jelas bahwa Wang Chongzhen memberinya hadiah sebesar itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Itu sebenarnya diberikan pada Yurou. Jiang Xiaohui tertegun di tempat seolah-olah dia disambar petir, bahkan lebih layu daripada terong yang terkena embun beku. Setelah sekian lama, Lu Yurou kembali sadar dari keterkejutannya dan berkata dengan lembut, "Paman Wang, hadiah ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya." "Tidak." Orang-orang di ruangan itu kembali terkejut. "Itu rumah bernilai 5.000. Di antara orang-orang yang duduk di sini, mereka mungkin telah menjual propertinya dan tidak mampu membeli rumah semahal itu. Dan dia sebenarnya tidak menginginkannya." Memegang sertifikat real estate, Wang Chongzhen berdiri dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. "Tuan Su, lihat ini. Rumah sampah seperti itu tidak akan cukup tinggi untuk dijadikan kandang babi bagiku, jadi aku lebih suka memberikannya kepada putramu dan mereka berdua sebagai ruang pernikahan." Mendengar ini, wajah Wang Zilong dan Jiang Xiaohui berubah menjadi hijau. "Apakah Anda memperlakukan diri sendiri seperti babi?" Oke, yang dikatakan Tuan Su adalah bahwa rumah sampah seperti itu tentu saja tidak akan terlihat di mata Tuan Su, jadi itu hanya bisa diberikan kepada anakku yang tidak berguna." Wang Chongzhen berkata sambil tersenyum. Melihat ayahnya memperlakukan Su Chen dengan sangat merendahkan, Wang Zilong sangat malu hingga akhirnya meledak. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Orang miskin dari pedesaan pantas diperlakukan seperti ini." Pada saat ini, Jiang Xiaohui juga berdiri dan menggema. "Paman, pasti ada kesalahpahaman di sini. Su Chen dan aku sudah saling kenal sejak kami masih anak-anak. Keluarga mereka sedang sekarat karena kemiskinan. Jika ibuku tidak membantu mereka, mereka akan retakan." Sebelum Jiang Xiaohui menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar oleh Wang Chongzhen. Bagaimanapun, Wang Chongzhen adalah seorang praktisi seni bela diri di masa lalu, dan tangannya yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Jiang Xiaohui. Jiang Xiaohui dipukuli sampai dia pusing, dan Wang Chongzhen berkata dengan kejam, "Sudah kubilang, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Su lagi, aku akan mengusirmu dari sini." Mendengar ini, Jiang Xiaohui ketakutan dan tercengang. "Ini lantai 8. Jika kamu terjatuh, hidupmu akan berakhir. Kalian berdua bajingan, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Su?" "Minta maaf?" Wang Zilong berkata tidak yakin. "Mengapa saya harus meminta maaf?" "Bajingan kecil, jika kamu meminta maaf, mulai hari ini, aku akan membekukan semua kartu bankmu." Melihat ekspresi serius Wang Chongzhen, Wang Zilong juga ketakutan. "Jika Anda benar-benar membekukan kartu bank Anda tidak akan dapat melakukan hal lain di masa mendatang." Tuan Su, kami tahu kami salah. Saya harap Anda tidak mengingat kesalahan penjahat dan tidak sepengetahuan saya. Dan kamu." Wang Chongzhen berteriak pada Jiang Xiaohui.
Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk melawan keagungan Wang Chongzhen, jadi dia hanya bisa meminta maaf dengan patuh. Su Chen, aku mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya. Aku harap demi ibuku, kamu tidak sama denganku. Jika aku ingin berdebat denganmu, kamu sudah menjadi mayat. Setelah mengatakan itu, Su Chen berdiri dan pergi bersama Lu Yurou. Saat ini, pesta ulang tahun seharusnya sudah hampir selesai. Melihat Su Chen pergi, Wang Chongzhen segera berlari keluar untuk mengantar mereka pergi. Yang lainnya juga mengikuti satu demi satu, termasuk beberapa teman Lu Yurou yang masih berbicara dengan suara pelan. Bahkan ayahnya harus memanggil Su Chen, Tuan, ketika dia melihatnya, tapi dia masih di sini dengan berani berpura-pura menjadi keren. Lucu sekali. Benarkah? Kalau itu aku pasti sudah terbunuh sejak lama. Mendengar komentar dari orang lain, ekspresi Wang Zilong dan Jiang Xiaohui berubah menjadi sangat jelek. Sayangku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bukan saja wajah kita sudah ditampar oleh bajingan Su Chen berulang kali, tapi ayahmu masih tidak mengakuiku sebagai menantunya. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang. Mata Wang Zilong menyipit, tinjunya mengepal, dan matanya dingin. Jangan khawatir, aku pasti akan melampiaskan bau mulut ini. Setelah keluar dari KTV, Su Chen mengantar Lu Yurou kembali. Lu Yurou tinggal di area villa biasa, yang biayanya sekitar 10 juta yuan, dan itu tidak mahal. Setelah sampai di tempat itu, Lu Yurou enggan keluar dari mobil, dan akhirnya berkata dengan genit. Su Chen, terima kasih telah membantuku merayakan ulang tahunku. Kenapa kamu begitu sopan? Yah. Lu Yurou ragu-ragu, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata. Aku tidak punya siapa-siapa di rumah hari ini, kenapa kamu tidak ikut denganku dan duduk sebentar? Saat berbicara, jantung Lu Yurou berdebar kencang. Saya sudah cukup memberinya petunjuk. Jika dia benar-benar kembali bersama saya dan kehilangan kendali, jika dia ingin melakukan hal seperti itu kepada saya mungkin tidak akan menolak. Ini sudah larut, jadi aku tidak akan pergi. Setelah mengatakan itu, Su Chen kembali ke mobil dan melaju menuju Haitang Villa. Melihat sosok Su Chen yang pergi, wajah Lu Yurou dipenuhi kekecewaan dan dia sangat frustrasi. Ketika saya kembali ke Haitang Villa, saya menemukan bahwa semua lampu di rumah menyala, dan Lin Ruohan masih sibuk belajar, mengenakan piyama dan kacamata berbingkai emas, penuh dengan keindahan yang berbeda. Bab 50. Melihat tampilan fokus Lin Ruohan, senyuman muncul di bibir Su Chen. Gadis konyol ini benar-benar telah menjadi gadis dewasa. Keesokan paginya, Su Chen mengemasi barang-barangnya dan pergi ke sekolah. Siang hari, Zhao Suya mengirim pesan teks ke Su Chen dan ingin makan malam bersama di siang hari. Dan Su Chen tidak terlalu memikirkannya, itu hanya makan, sama seperti orang lain. Namun, saat bertemu Zhao Suya, Su Chen menyadari ada yang tidak beres. Tubuh bagian bawah adalah rok satu garis yang memeluk pinggul, tubuh bagian atas adalah kemeja off-shoulder, rambutnya diikat dengan sanggul tinggi, dan dia memakai riasan tipis menarik perhatian ketika dia berjalan di jalan. Ini hanya soal makan. Bagaimana kalau berpakaian seperti ini? Mendengar pertanyaan Su Chen, Zhao Suya merapikan rambutnya dan berkata dengan rasa malu. Yah, aku lupa memberitahumu tadi. Teman sekelasku di SMA dan pacarnya akan segera datang, jadi. Su Chen mengangguk, ayo pergi. Setelah berkendara selama lebih dari 10 menit, mereka berdua tiba di sebuah restoran Sichuan yang agak mewah. Begitu mereka masuk, mereka mendengar seseorang berteriak dari samping. Suya, kita di sini. Mencari suaranya, saya melihat seorang wanita berambut merah duduk di sana. Meskipun penampilan dan sosoknya tidak sehebat Zhao Suya, dia masih cukup bagus dan sedikit lebih baik dari orang biasa. Di seberang wanita itu, ada seorang pria muda berusia 20-an duduk dengan kepala gundul, bersandar di sandaran kursi seperti seorang paman. Di sisi kanannya, terdapat kunci mobil Honda, seolah-olah dialah pria paling hebat di dalamnya restoran Sichuan ini. Hah! Melihat wanita itu melambai ke arahnya, Zhao Suya menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Kamu tidak mau datang? Su Chen bertanya. Sedikit. Zhao Suya menjawab, tetapi saya telah diundang makan malam lebih dari 10 kali. Akan sangat buruk jika saya menolak lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Suya meraih lengan Su Chen, memaksakan senyum, dan berjalan lurus. Hei, Suya membawa pacarnya kemari. Usai bertemu, wanita itu berkata dengan nada menggoda. Tidak mungkin, dia teman sekelasku. Zhao Suya merasa agak tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia adalah muridnya sendiri, jadi dia mengatakan bahwa dia adalah teman sekelasnya. Su Chen, ini teman sekelasku di SMA, Zhang Ping. Setelah berbicara, Zhao Suya mengalihkan perhatiannya ke pria di sebelah Zhang Ping dan berkata sambil tersenyum. Teman sekelas lama,
kita semua pernah bertemu, kenapa kamu tidak memperkenalkan aku pada mereka? Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ekspresi Zhang Ping cukup serius saat dia berbicara. Ini pacarku, namanya Chen Jianhua. Dia berkecimpung dalam bisnis teknik. Dia bisa mendapatkan lebih dari 100.000 yuan setahun dengan santai. Setelah membuka kotak obrolan, Zhang Ping sepertinya tidak bisa menutupnya. Selain itu, Jianhua kami sangat dihargai oleh kakak laki-lakinya. Mobil Honda senilai lebih dari 100.000 yuan ini diberikan kepadanya oleh kakak laki-lakinya. Itu cukup mengesankan. Zhao Suya menyisir rambutnya dan menunjukkan senyuman canggung namun sopan. Tentu saja. Zhang Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Suya, kamu juga tahu betapa sulitnya bertahan hidup di masyarakat saat ini. Banyak orang mungkin tidak mampu membeli mobil setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Namun, keluarga Jianhua kami baru saja bekerja selama setengah tahun dan sudah dihargai oleh kakak tertuanya. Melihat seluruh Linyang, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Mendengar Zhang Ping memuji dirinya sendiri, Chen Jianhua tersenyum dan berkata, Xiao Ping, kamu tidak perlu terlalu memujiku. Sebenarnya, itu tidak masalah. Aku lulus dari sekolah menengah pertama dan keluar untuk bergabung dengan masyarakat. Baik itu kemampuan atau fisikku sendiri, aku secara alami lebih tinggi dari yang lain. Saya bisa mencapai hasil seperti itu. Saat berbicara, Chen Jianhua melirik Zhao Suya beberapa kali, dan dengan sengaja memainkan kunci mobilnya beberapa kali, dengan rasa superioritas tertulis di wajahnya. Sebenarnya, aku sekarang merasa sedikit menyesal mengapa aku tidak terjun ke masyarakat sampai aku duduk di bangku SMA. Jika aku seperti kamu dan mulai terjun ke masyarakat setelah SMA, aku mungkin lebih baik sekarang, kata Zhang Ping. Melihat Su Chen tidak berbicara dan ekspresi wajahnya tenang, Zhang Ping menjadi sedikit penasaran. Suya, apa pekerjaan pacarmu? Dia masih mahasiswa. Meskipun dia disalahpahami oleh Zhang Ping, Zhao Suya tidak terburu-buru menjelaskan, tetapi mengikuti kata-katanya. Seorang mahasiswa. Mendengar jawaban Zhao Suya, Zhang Ping dan Chen Jianhua saling berpandangan dan berkata dengan heran. Jadi ternyata Suyalah yang mendukung mereka. Zhang Ping, jangan salah paham. Su Chen sendiri punya uang, dan dia harus membantuku dari waktu ke waktu. Zhao Suya berkata sambil tersenyum. Oh, Suya, tolong berhenti berbaring di sana. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, aku tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Ping benar. Menurutku tidak ada gunanya membaca begitu banyak buku. Sambil berbicara, Chen Jianhua menyilangkan kaki, menyalakan rokok, dan berkata. Lihatlah saya, sejak saya mulai bergaul dengan kakak laki-laki saya, sekarang saya memiliki rumah dan mobil, dan saya akan menjadi orang sukses. Sekarang, jika kita melihat mahasiswa saat ini, setelah lulus, dengan gaji 2 hingga 3.000 yuan, belum lagi membeli rumah atau mobil, itu bahkan tidak cukup untuk hidup, dan mereka tidak mampu menghidupinya. Keluarga mereka. Bukan begitu. Zhang Ping menjawab. Suya, kamu mungkin tidak tahu bahwa kakak laki-laki tertua Jianhua kita adalah Wang Meng yang terkenal. Pernahkah kamu mendengar tentang Wang Meng? Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Wei Changtian. Ketika Jianhua kita bertahan selama beberapa tahun lagi, dia akan menjadi kakak laki-laki tertua Wang Meng. Sekarang saya memiliki tangan kanan, identitas saya akan menjadi lebih berbeda ketika saatnya tiba. Oh, jangan katakan itu. Saya malu. Sebenarnya, saya tidak sekuat itu. Chen Jianhua berpura-pura rendah hati dan berkata, meskipun saya telah mencapai beberapa prestasi di usia muda, masih ada orang di Linyang yang lebih kuat dariku. Orang itu bahkan tidak lebih tua dariku, jadi tidak mungkin aku bisa membandingkannya dengan dia. Jianhua, menurutmu apakah ada pemuda di Linyang yang lebih kuat darimu? Zhang Ping berkata tidak percaya. Dia tidak percaya di antara teman-temannya, ada seseorang yang lebih baik dari pacarnya. Tentu saja. Chen Jianhua berkata dengan sangat serius. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar saudara Meng berkata bahwa bosnya Wei Changtian baru-baru ini bertemu dengan kakak laki-laki tertua yang baru. Belum berusia 20 tahun, apalagi saudara Meng. Bahkan jika bos Wei melihatnya, dia harus memanggilnya Tuan. Ju, ada orang yang sangat kuat yang benar-benar bisa membuat Wei Changtian menundukkan kepalanya. Tentu saja, jika saya memiliki kesempatan untuk melihat wajah asli orang itu di Lusan, saya akan melakukannya meskipun itu membutuhkan beberapa tahun lagi dalam hidup saya, kata Chen Jianhua dengan sangat antusias. Bersambung.